Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Ya, kita akan bersama-sama ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk kita bersama-sama masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Kita akan pujian di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing sebagai pemain musik, sebagai WL dan juga sebagai singer. Teristimewa Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan,
yang Engkau pilih ya Bapa untuk menolong kami, untuk menguraikan akan firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk hidup kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang mengoperasikan LCD dan juga yang menolong kami untuk pengambilan gambar ya Bapa. Biarlah semuanya itu boleh menjadi ikatan yang satu. Biarlah kami boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga. Biarlah Tuhan sekali lagi Bapa kami semuanya akan masuk di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon ampun atas segala kekurangan serta kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bekerja di ladang Tuhan tidak akan pernah lelah, karena Dialah yang akan menopang kita. Kita angkat pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami yang sangat berharga ini Tuhan. Kami bisa beribadah, berbakti bersama jemaat Betania. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada kami, kebesaran hati kami Tuhan, khususnya Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di Surabaya. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan semua persoalan hidup bagi kami seluruh jemaat Betania. Baik masalah pekerjaan kami Tuhan, yang terganggu, juga masalah belajar kami sebagai pelajar, mahasiswa, juga terganggu. Masalah kesehatan kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami, keyakinan bahwa Tuhan memenuhi segala apa yang kami perlukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya kami serahkan seluruh permasalahan di dalam hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami seluruh jemaat GBI Betania Tuhan berharap Tuhan akan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang akan menggembalakan kami Tuhan. Kiranya Tuhan utus seorang yang sungguh-sungguh dan rela hati Tuhan melayani Betania Tuhan. Kami tidak butuh status Tuhan. Kami butuh Tuhan keikhlasan dari hamba Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Hari. Tuhan akan urapi beliau Tuhan. Tuhan persiapkan pada beliau, biarlah apa yang keluar dari hati beliau Tuhan, semuanya itu dari Tuhan. Tuhan langsung berbicara kepada dia. Dan Tuhan persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan, agar kami mengerti maksud daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden bersama menterinya, juga para aparatur negara Tuhan, kiranya semuanya dapat bekerja dengan baik. Kiranya mereka dapat sungguh memperjuangkan akan kesejahteraan akan rakyat Indonesia ini, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Benar-benar Tuhan, kehidupan rakyat Indonesia ini Tuhan mengalami goncangan Tuhan, secara ekonomi Tuhan, juga pekerjaannya Tuhan tersendat Tuhan. Oleh karenanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya dapat teratasi dengan secepat mungkin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia baik di kota maupun di pelosok daerah. Kiranya mereka dapat memahami akan protokol kesehatan yang disampaikan kepada mereka dari pemerintah. Demi terkendalinya COVID-19 ini agar tidak meluas, dihimbau para seluruh lapisan masyarakat dapat mematuhi akan peraturan tersebut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan akan seluruh doa dan ucapan syukur ini Tuhan. Juga Tuhan kiranya pimpin kami di dalam ibadah sampai selesai nanti, agar nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh persoalan hidup kami ini Tuhan, kami serahkan ke hadirat Tuhan dengan harapan kami memperoleh kekuatan dan kesabaran, jalan keluar dan kemudahan bagi semua persoalan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar doa dan ucapan syukur kami yang semuanya ini kami naikkan ke hadirat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara, dikumpulkan di kotak yang sudah tersedia di gereja atau di rekening yang sudah tertera di layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami sudah beribadah dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, walaupun saat ini ibadah yang kami lakukan dengan secara online, tapi sungguh biarlah tidak mengurangi rasa hikmat kami untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan persembahan persepuluhan kami Tuhan yang sudah Tuhan berkati di dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi perluasan kerajaan surga di dunia ini. Kami percaya bahwa kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mensyukurinya di dalam kehidupan kami. Doa dan ucapan syukur ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania, Surabaya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami terus mengundang supaya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, supaya setiap maksud firman-Mu dapat kami tangkap dan dapat kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita masuk di era digital. Dan secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang digiring ke dunia digital. Kerja secara online, belajar secara online, bahkan juga kita ibadah seperti ini secara online, dan kita mengisi waktu-waktu kita juga membuka HP, laptop kita online. Kalau kita perhatikan, di era digital seperti ini menjadi sebuah kesempatan yang besar, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Tetapi ini juga dapat menjadi ancaman yang besar bagi kita. Gereja kita selama pandemi ini, kita melaksanakan ibadah secara online, secara virtual. Dan kita semua menyambut karena memang kondisi. Tetapi ini juga menjadi tantangan ke depan, karena sudah merasa enak, nyaman secara online. Ketika gereja mulai mengadakan ibadah di gereja, bisa jadi ada orang yang sudah tidak mau lagi ke gereja. Dia akan tetap memilih nyaman ibadah secara online dengan waktu yang sesuai dengan waktunya sendiri. Dan dia bisa mengakses, memilih kebaktian manapun juga, memilih khotbah manapun juga secara online. Dan itu salah satu contoh tentang adanya bahaya-bahaya. Yang jelas, setiap orang bisa memilih mendengarkan khotbah, pengajaran Kristen melalui media online. Bahayanya adalah apabila saudara belum memiliki dasar iman, asas kepercayaan sebagai anak Tuhan yang tergabung di dalam Gereja Baptis Indonesia secara benar dan kuat, maka saudara akan mudah diselewengkan melalui pilihan-pilihan khotbah, pilihan-pilihan pengajaran yang ada di media online. Jadi perlu hati-hati. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, dalam ajaran yang sehat? Nah, sepanjang minggu ini saya membagikan kepada saudara jemaat Betania secara khusus, kepada panitia mimbar, dan boleh dibagikan kepada seluruh jemaat untuk minggu depan, yaitu bacaan Alkitab setiap hari. Dan setiap harinya saya bikin renungan pendek dari setiap bacaan Alkitab harian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini kita membaca kitab Titus, surat Paulus kepada Titus. Dan kita dapat belajar dari kehidupan Titus, bagaimana supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ketiga, kita menemukan di sana bahwa Titus adalah seorang Yunani,
Setelah mendengarkan Injil, dia bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah itu, Titus menunjukkan sebagai pribadi yang rendah hati. Tanpa ada yang meminta, dengan rela hati dia memberikan dirinya untuk disunat, yaitu untuk mengikuti tradisi dari agama Yahudi. Nampaknya di sini Titus menyadari bahwa dia perlu menjadi berkat, jangan sampai menjadi batu sandungan atas orang-orang Yahudi. Disinilah Titus memulai perjalanan kehidupannya sebagai pengikut Kristus yang berjalan dalam kebenaran. Dia mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidupnya, sebagaimana yang dituliskan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata, sudah dialami oleh Titus. Dan pasal 14 menyatakan bahwa dia yang telah membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi, atas anugerah keselamatan itu, Kristus telah membebaskan kita dari segala kejahatan. Artinya, kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala kejahatan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita tinggal menjalaninya di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, inilah titik awal hidup dalam kebenaran, yaitu bertobat, mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mengalami karunia keselamatan itu. Pengalaman ini harus terjadi. Pengalaman ini harus ada. Kalau saudara belum mengalami ini, segera sambutlah kebenaran firman Tuhan ini, serahkan hidupmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang keempat, di sana Paulus menyebut Titus sebagai anakku yang sah menurut iman. Kalau Titus disebut sebagai anakku yang sah, maka Paulus menjadi bapaknya Titus. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini artinya adalah demikian. Titus adalah seorang yang rendah hati. Dia setelah percaya, dia memberikan dirinya untuk dibimbing oleh Paulus, untuk dimuridkan oleh Paulus, untuk dibapai oleh Paulus. Artinya, Paulus menjadi bapak rohani yang membimbing Titus. Kesaksian pribadi. Ketika saya sudah ditangkap Tuhan, hidup saya diperbarui oleh Tuhan, waktu itu langsung ada kakak rohani yang dekat sekali dengan saya. Setiap saat ngajak berdoa, setiap saat ngajak belajar firman Tuhan, setiap saat mengajak menghafalkan bagian-bagian firman Tuhan, setiap saat mengajak bersekutu, dan selanjutnya pendeta saya setiap saat ketika pendeta saya ada pelayanan, saya diajak untuk mengunjungi kawan-kawan saya untuk memberitakan Injil. Ketika KKR, saya kadang-kadang diajak. Sesungguhnya ajaan-ajaan itu merupakan proses pemuritan. Proses beliau sedang menduplikasikan hidupnya kepada saya. Dan akhirnya saya memang menyambut panggilan pelayanan itu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang ada di Kreta yang menerima pelayanan dari Titus ini, secara khusus kita perhatikan di dalam
pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang 10 itu menunjukkan sebuah proses pembimbingan, proses pembapaan yang dilakukan oleh Titus kepada jemaat dewasa. Makanya di sana ada ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang praktis, bagaimana cara hidup laki-laki dewasa. Di sana disebutkan laki-laki yang tua. Nah, termasuk bagaimana perempuan-perempuan tua atau perempuan-perempuan dewasa, anak-anak muda, termasuk bagian firman Tuhan itu yang terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai 8 langsung bersentuhan dengan Titus. Lalu juga hamba atau pekerja, karyawan, bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang yang ada dalam Tuhan. Bagaimana mereka tetap hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang dalam golongan-golongan yang disebutkan tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam proses pembapaan, dalam proses pembimbingan atau pemuritan, di dalamnya selalu ada pesan kepada setiap jemaat dewasa supaya mereka memiliki kualitas hidup sebagai orang beriman. Seperti yang dituliskan di dalam Titus pasal 2 tadi ya, supaya mereka memiliki gaya hidup, memiliki nilai-nilai hidup, supaya mereka bisa hidup seperti Kristus hidup. Nah, pelayanan ini adalah sesungguhnya pelayanan di mana Titus menduplikasikan, memultiplikasikan hidupnya kepada jemaat dewasa yang ada di Kreta. Minggu kemarin saya sedang menjadi host dalam sebuah meeting Zoom ketua-ketua BPD se-Indonesia. Ketika saya memimpin, lalu saya meminta seorang kawan yang namanya Pendeta Elisa Wardono untuk memimpin doa. Ketika memimpin doa, pikiran saya menjadi teringat seseorang senior saya. Setelah amin, saya berkata, doanya Pendeta Wardono banget. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pendeta Elisa Wardono adalah putranya Pendeta Wardono yang dulu melayani di Gereja Baptis Indonesia Penumping. Dan anaknya ini ternyata gaya bicara, gaya doanya seperti papahnya. Papahnya seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena papahnya yang mendidik, membapai, memuridkan, sehingga duplikasi bapaknya ada pada anaknya, yaitu Pendeta Elisa Wardono. Nah, Bapak Ibu, itulah proses pembimbingan, proses pembapaan yang terjadi. Lalu bagian firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-9 dan 10, nasihat kepada hamba-hamba atau kepada karyawan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada masa resesi. Ketika Bapak, Ibu, Saudara sekarang masih punya pekerjaan sebagai seorang karyawan, bersyukurlah ya, bersyukurlah. Karena ada banyak toko tutup, pabrik tutup, dan berbagai macam usaha bangkrut, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan, tidak punya income. Kalau saudara masih punya itu, bersyukurlah. Selain bersyukurlah, hiduplah di dalam ajaran yang sehat dengan mematuhi bagian-bagian firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Kerjakan dengan tanggung jawab, tapi juga ingatlah kepada kawan-kawan yang tidak punya pekerjaan, supaya hidupmu menjadi berkat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Titus adalah
pemimpin yang bertanggung jawab. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan di sana demikian. Aku telah meninggalkan engkau, artinya Paulus telah meninggalkan Titus. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Jadi Bapak Ibu, di sini Titus mendapatkan tugas dari Paulus di Pulau Kreta atas setiap gereja yang ada di kota-kota di Pulau Kreta itu, supaya mengatur segala sesuatu yang masih diatur, termasuk di dalamnya mengenai ajaran sehat yang terdapat di dalam pasal yang kedua yang sudah kita baca tadi. Tapi juga pekerjaannya adalah menetapkan, mengangkat gembala-gembala sidang untuk setiap gereja-gereja yang ada di kota-kota Pulau Kreta. Itu adalah sebuah tanggung jawab, dan Titus laksanakan itu dengan baik. Lalu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 23, di sana Titus dipandang oleh Paulus sebagai teman sekerja Paulus, menjadi partner pelayanan Paulus. Bapak Ibu, penting dalam kehidupan kita ini kita memiliki partner pelayanan, memiliki kawan pelayanan, menjadi bagian dari teamwork, menjadi tim pelayanan. Mengapa demikian? Karena dari tim pelayanan, dari rekan sekerja, partner itu kita dapat motivasi. Lalu kawan-kawan bisa mengontrol kita supaya kita terus ada dalam kebenaran. Dari sana ada pesan-pesan yang bisa kita tangkap, bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran, secara khusus melayani sebagai pemimpin seperti Titus yang tertulis di dalam Titus 1 pasal 5, pasal 2 ayat 1 dan juga ayat yang ke-15. Ketika kita menyambut pelayanan secara bertanggung jawab, maka ada beberapa hal yang pasti akan kita lakukan, dan itu yang akan terus memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Di antaranya, apa yang akan kita lakukan sebelum kita melayani, sebelum kita memberitakan Injil, sebelum kita mengajarkan firman Tuhan, yang pasti akan kita lakukan adalah kita akan berdoa, menyerahkan tugas pelayanan itu kepada Tuhan. Yang artinya apa? Kita membangun relasi dengan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan, memberkati, meneguhkan pelayanan kita. Yang kedua, sebelum kita melayani, kita pasti belajar terlebih dulu, mendalami kebenaran firman Tuhan terlebih dulu. Ketika kita mendalami, kita menangkap, lalu selanjutnya kita akan berusaha menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan satu tujuan, kita bukan hanya menyampaikan pengajaran saja, tapi kita juga menyampaikan hidup kita. Kita sudah hidup dalam ketaatan. Ini adalah bagian supaya kita hidup dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, ketika kita melayani, maka kita akan memperoleh peneguhan dari Tuhan. Ketika kita memperoleh peneguhan dari Tuhan, berarti kita berpengalaman dengan Tuhan. Dan itu sudah akan menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Apalagi ketika orang-orang yang kita layani juga menyambut, mengalami pertolongan yang dari Tuhan, itu juga akan memberikan motivasi. Saya pribadi memperoleh berbagai macam motivasi, selain dari Tuhan juga dari orang-orang yang dilayani. Lalu yang berikutnya, bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran melalui pelayanan? Waktu kita melayani bersama rekan sekerja, melalui teamwork, maka kawan-kawan kita yang akan memberikan masukan, nasihat, motivasi, termasuk di dalamnya kontrol atas setiap pengajaran.
Apabila ajaran itu salah, maka kawan-kawan kita akan mengingatkan. Jadi melayani bersama rekan sekerja itu adalah penting. Itu perlu kita bangun. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran mesti berawal dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dan itu harus kita lanjutkan dalam proses pemuritan. Kita dibapai oleh orang lain, dan ketika kita sudah dimemuridkan, kita perlu menyiapkan diri untuk melayani, dan sebaiknya kita melayani bersama tim. Ketika kita lakukan semuanya itu, ketahuilah bahwa kekuatan kasih karunia Allah itu akan terus dilimpahkan melalui proses pemuritan, melalui proses di mana kita sedang diajar, sedang dilatih menjadi murid yang taat. Di sana kasih karunia Allah dilimpahkan. Lalu kasih karunia Allah juga dilimpahkan ketika kita melayani bersama rekan-rekan sekerja. Dan apabila pelayanan itu secara murni kita persembahkan untuk perluasan kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita membangun diri supaya kita hidup di dalam kebenaran, dalam kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Selanjutnya kami mohon Roh Kudus yang terus berkarya dan menorehkannya di dalam hati setiap pendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu.
Ibadah sudah di penghujung, mari kita akhiri dalam doa. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui ibadah perjumpaan hidup kami dengan Engkau dan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk perkenan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Semuanya kami sambut dalam sukacita, rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya kemenangan atas berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di masa pandemi ini, akan kami kalahkan bersama-sama dengan Tuhan karena segala anugerah yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Tuhan memberkati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu